Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ima Sukaisi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Ciputri Harawati. Saya di sini bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun topik yang akan dibahas hari ini adalah tentang produktivitas kerja. Anggota yang akan menyampaikan materi ini adalah Afda Yusabina, Sarah Ayu, dan saya sendiri Ciputri Harawati. Baik, pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengertian produktivitas, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yang ketiga indikator produktivitas, dan yang keempat adalah pengukuran produktivitas kerja. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Afda Yusabina. Kepada Afda Yusabina, saya persilakan. Produktivitas kerja. Dilianggi mengatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut. Menurut Hasibuan, produktivitas adalah perbandingan antara output dan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. International Labour Organization yang dikutip oleh Malayu SP Hasibuan mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa yang pertama itu tanah, yang kedua bahan baku dan bahan pembantu, yang ketiga pabrik, mesin-mesin dan alat-alat, dan yang terakhir yang keempat tenaga kerja. Sumber produktivitas kerja terdiri dari 5, yaitu yang pertama penggunaan pikiran, yang kedua penggunaan tenaga kerja, yang ketiga penggunaan waktu, yang keempat penggunaan ruangan, dan yang kelima penggunaan material atau bahan dan uang. Prinsip produktivitas kerja. Adapun prinsip produktivitas kerja adalah yang pertama, apabila input turun, output pun tetap, maka produktivitas meningkat. Dan yang kedua, apabila input turun, output naik, maka produktivitas meningkat. Yang ketiga, apabila input tetap, output naik, maka produktivitas naik. Yang keempat, apabila input naik, output naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan input. Dan yang kelima, apabila input turun, output turun, di mana turunnya output lebih kecil dari turunnya input. Aspek-aspek produktivitas menurut Wijo Subroto Kusuma. Yang pertama, motivasi kerja, yang kedua efisiensi dan efektivitas kerja, yang ketiga kemampuan kerja, dan terakhir yang keempat pengalaman dan pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yang pertama, adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, berpola hidup sederhana, mampu bekerja sama dengan sesama manusia, dan berpikir maju dan kreatif. Yang kedua, mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri, dalam arti mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas, dan tanggung jawab sebagai manusia. Yang ketiga, motivasi dan orientasi ke masa depan yang lebih baik. Bekerja dengan produktif oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas, yang pertama menurunnya presensi, yang kedua meningkatkan labor turnover, perpindahan buruh tinggi, yang ketiga meningkatkan kerusakan, yang keempat timbulnya kegelisahan, tuntutan, dan pemogokan. Faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja, yang pertama upah yang baik, kedua keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, yang ketiga penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, keempat lingkungan atau suasana kerja yang baik, yang kelima promosi dan pengembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan, yang keenam merasa terlibat dalam pekerjaan yang menarik, yang ketujuh kegiatan-kegiatan organisasi, yang kedelapan pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi, yang kesembilan kesetiaan pemimpin pada diri si pekerja, yang kesepuluh disiplin kerja yang keras. Indikator produktivitas kerja. Menurut Ranvel, karakteristik kunci profil karyawan yang produktif. Yang pertama, lebih dari sekedar memenuhi kualifikasi pekerjaan. Yang kedua, bermotivasi tinggi. Yang ketiga, mempunyai orientasi pekerjaan. Yang keempat, dewasa. Dan yang terakhir, dapat bergaul dengan efektif. Pengukuran produktivitas kerja. Dewan Produktivitas Nasional 1983 yang dimuat dalam Produktivitas dan Manajemen Suntingan J. Rifanto mengemukakan cara pengukuran produktivitas. Produktivitas kerja dapat digambarkan dengan rumusan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja sama dengan hasil sebenarnya. Total hasil hari kerja sebenarnya itu Yang pertama, hasil sebenarnya adalah hasil aktual per periode tertentu.
Yang kedua, total hari kerja sebenarnya adalah merupakan hasil perkalian antara jumlah karyawan pada suatu periode tertentu dengan hari kerja aktif dalam periode yang bersangkutan. Pengukuran produktivitas kerja. Tujuan diadakannya pengukuran produktivitas adalah membandingkan hasil pertambahan produksi dan waktu ke waktu. Yang kedua, pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. Yang keempat, jumlah hasil dengan orang lain. Dan yang terakhir, komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.